Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan lanjut untuk berlatih soal-soal terkait penambangan data atau data mining ya. Kita mulai dari poin nomor 21, yaitu outlier. Merupakan data yang memiliki nilai yang bagaimana kalau kita bandingkan dengan data lain yang ada dalam satu dataset. Jadi dataset itu kan terdiri atas banyak data yang bervariasi ya teman-teman. Kemudian kita kelompokkan. Nah, jadi outlier itu data yang memiliki nilai yang berbeda-beda atau tidak sama. Kemudian yang nomor 2 di sini teman-teman kita bisa lihat ada Z-score. Z-score itu digunakan untuk mendeteksi outlier. Caranya gimana? Dia mengukur apa? Dengan suatu data terhadap rata-rata data lainnya. Kita mengukur apa? Kalau Z-score itu kita untuk deteksi outlier kita ukur jaraknya ya teman-teman atau distance. Kemudian nomor 23. Nah, ini masih terkait Z-score. Kalau dia lebih besar dari 3 atau dia lebih kecil dari negatif 3, data tersebut biasanya dianggap sebagai apa? Masih ada kaitannya dengan nomor 21 ya teman-teman, sebagai outlier. Sesuatu yang di luar. Kemudian kita ke nomor 24, ada yang namanya box plot teman-teman. Menunjukkan distribusi data dan dapat digunakan untuk mendeteksi outlier. Tapi kita mau melihat mendeteksi outlier itu kita lihat apanya gitu, ciri-cirinya apanya. Kita melihat whisker teman-teman ya. Kita lihat cirinya karakteristika dulu whisker. Kemudian di nomor 25 teman-teman ada yang namanya metode IQR, interquartile range. Kita gunakan untuk mendeteksi outlier teman-teman. Dengan cara menghitung apanya? Jarakkah atau bagaimana antara Q1 dengan Q3, kuartil pertama dengan kuartil 3. Nah, itu yang mana, teman-teman? Jadi sama ya, teman. Ada kata range di situ berarti kita menghitungnya rentang. Yes. Nomor 26, teman-teman, salah satu penyebab utama outlier dalam dataset. Gimana nih? Kok bisa kejadian ada outlier nih di dataset kita? Sebabnya apa? Ada kesalahan dalam pengukuran atau pencatatan data atau missing lah ya namanya itu. Kemudian nomor 27 teman-teman ada yang namanya itu local outlier factor atau LOF. Itu teknik yang digunakan untuk mendeteksi outlier berdasarkan apa? Apanya data gitu ya di sekitar suatu titik. Kita berdasarkan kepadatan ya. Jadi keramaian data di suatu titik. Kemudian berikutnya di nomor 28 ada teknik deteksi outlier, tapi dia berbasis jarak ya. Ini ya. Distance base. Nah, udah jelas kayaknya ya. Distance-nya berbasis jarak. Berarti dia menggunakan rentang jarak atau jarak saja untuk mengukur seberapa jauh antara satu titik tertentu dengan titik lainnya dalam sebuah dataset. Oke, kita bisa lanjut sebentar. Nah, ini nomor 29. Ada yang namanya analisis outlier, teman-teman. Di analisis outlier itu ada yang namanya multivariate. Nah, dia adalah jenis outlier yang melibatkan analisis lebih dari satu apakah data set, ataukah variabel, ataukah titik. Oke, teman-teman boleh sambil dicari ya. Ini kita ngomonginnya terkait multivariate. Kemudian di nomor 30 teman-teman ada yang namanya isolation forest teman-teman. Nah, ini salah satu algoritma juga sih. Dia bekerja dengan cara apa ya di outlier itu sehingga outlier dari data itu bisa memecah data secara acak. Outliernya diapain gitu? Outliernya harus
pisahkan dengan cara memecah outlier dari data. Sehingga datanya itu nanti bisa dipecah secara acak. Berikutnya di nomor 31 teman-teman ada metode yang namanya proximity based. Di dalam metode proximity based ini teman-teman data yang memiliki kedekatan tinggi, datanya sangat mirip lah ya, sangat mirip datanya, akan digolongkan gitu ke dalam apa yang sama. Tempat kah? Jarak kah? Titik kah? Vektor kah? Teorema kah? Atau klaster yang sama. Berikutnya teman-teman kita ke nomor 32 ya. K-nearest neighbor atau KNN itu mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya dengan apa yang terdekat dalam sebuah dataset. K-nearest neighbor mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya dengan apa yang terdekat di dalam dataset. Jadi kedekatannya dengan titik terdekat di suatu dataset. Kemudian nomor 33 teman-teman, ada namanya metode DBSCAN. Ya, dia mengidentifikasi klaster berdasarkan, tadi sepertinya sudah ya teman-teman ya. Bisa diingat kembali, dia mengidentifikasi klaster berdasarkan kepadatan titik dalam ruang tertentu. Kemudian ada yang namanya nomor 34 ini cosine similarity, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kedekatan antara dua dalam ruang vektor. Oh, kalau ini insya Allah jelas nih. Kedekatan antara dua vektor dalam ruang vektor. Berikutnya Manhattan distance ini adalah pengukuran jarak yang menghitung jumlah apa antara dua titik dalam ruang vektor. Manhattan distance teman-teman, dia menghitung apa yang berbeda di titik itu. Jadi menghitungnya jumlah apa, jumlah perbedaan ya, antara dua titik atau lebih dalam sebuah ruang vektor. Berikutnya teman-teman kita ke nomor 36. Euclidean distance teman-teman mengukur jarak antara dua titik dalam ruang menggunakan apa Pythagoras. Ini sudah sering kita dengar ya sebenarnya. Menggunakan teorema Pythagoras. Berikutnya di nomor 37 dalam K-nearest neighbor. K-nya menyatakan apa teman-teman? Jumlah apa? Nanti kita akan bisa gunakan untuk menentukan kelas data baru. Jumlah apa nih? Jumlah neighbor ya. Berarti jumlah tetangga. Oke. Berikutnya di nomor 38 ada Mahalanobis distance. Dia mengukur jarak antara titik dan distribusi data berdasarkan, teman-teman boleh searching dulu, Mahalanobis distance itu mengukur titik sama distribusi datanya berdasarkan apa dari data tersebut. Kemudian teman-teman di nomor 39 kita bahas lagi ya. Tadi di 36 kita udah bahas nih Euclidean distance. Di 39 kita bahas lagi. Euclidean distance itu lebih cocok digunakan untuk data yang bersifat apa. Tapi dalam kurung di sini dia harus terukur teman-teman. Dan harus dalam ukuran atau skala yang sama. Euclidean distance. Jadi bentuknya apa nih? Angka, numerik, atau gimana? Kemudian nomor 40 teman-teman, dalam DBSCAN suatu titik atau DBSCAN ya. Suatu titik itu dianggap sebagai outlier jika jumlah titik tetangganya kurang dari apa? Kurang dari, teman-teman boleh sambil cari-cari juga, baca lagi DBSCAN. Suatu titik itu kadang dianggap outlier, artinya kelebihan ya, kelebihan lebih daripada batasnya jika jumlah titik tetangganya itu kurang dari apa. Berikutnya kita ke deep learning di nomor 41 teman-teman. Nah ini deep learning itu diperkirakan akan semakin banyak digunakan di dalam penambangan data atau data mining ya. Karena kemampuannya untuk memproses data bla 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 seperti gambar dan suara. Nah, data yang seperti apa sih yang bisa diproses oleh deep learning? Data yang seperti apa tuh? Data yang
Terstruktur atau tidak terstruktur? Kalau gambar dan suara. Teman-teman boleh tentukan sendiri ya. Silahkan dibaca dulu materinya, atau boleh sambil browsing, atau boleh baca bukunya. Deep learning, teman-teman. Kenapa dia banyak digunakan? Karena kemampuannya untuk memproses data yang seperti apa? Terstruktur atau tidak terstruktur? Contohnya gambar dan suara ya. Gambar suara itu terstruktur atau tidak terstruktur ya? Silahkan. Berikutnya kita ke nomor 42. Di sini kita sudah membahas terkait big data, teman-teman. Ya, big data akan mendorong pengembangan algoritma pengembangan penambangan data, teman-teman. Dia mampu menangani volume, isi, dan apa yang dari data yang sangat besar. Data yang beragam. Oke, sekali lagi ya, big data akan mendorong pengembangan algoritma penambangan data yang mampu menangani jumlah atau volume dan data yang sangat besar. Variasi data yang sangat besar. Berikutnya kita ke nomor 43. 43 di sini teman-teman. Big data akan mendorong pengembangan algoritma penambangan data. Tadi sudah ya. Kita ke 43. Penelitian di bidang penambangan data di masa depan semakin berfokus pada masalah apa yang paling penting ya? Contohnya privasi dan keamanan itu masuk di mana ya teman-teman? Masuk di etika. Berikutnya di nomor 44. Dalam penelitian penambangan data di masa depan, penggunaan A, B, C, D, bla 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 bla, otomatis untuk membangun model prediksi yang akan semakin meningkat. Penggunaan apa? Machine learning, pembelajaran mesin. Tentu akan membangun model prediksi yang semakin meningkat. Nomor 45, ada yang namanya federated learning, teman-teman. Pendekatan di mana model data dilatih secara seperti apa di berbagai perangkat tanpa memindahkan data pribadi ke pusat. Federated learning nih, pendekatan di mana model data dilatih secara Oke, saya kasih dua opsi ya, terdistribusi atau tidak terdistribusi. Oke, boleh ditentukan. Nomor 46, di sini ada penambangan data dalam konteks apa akan semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi IoT. Wow, ada teknologi IoT berarti konteksnya sensor. Berikutnya di nomor 47, teman-teman. Salah satu tantangan dalam penambangan data di masa depan adalah menangani data yang seperti apa. Di sini udah dikasih spill satu tidak terstruktur, menangani data yang besar. Big data itu salah satu tantangan juga sih ya, teman-teman. Selain sebagai sebuah peluang juga dia tantangan. Berikutnya ada namanya explainable AI, XAI, teman-teman. Itu juga akan jadi tren utama untuk penelitian penambangan data di masa depan. Kenapa? Karena dia memberikan penjelasan yang terstruktur kadang-kadang ya, bagaimana model tertentu bisa membuat keputusan. Nah, model seperti apa ya? Model machine learning atau model pembelajaran mesin. Ya, itu bisa teman-teman nanti selain sistem pendukung keputusan bisa menggunakan model itu juga. Kemudian di nomor 49 teman-teman, penambangan data di masa depan nih akan penambangan data di masa depan diprediksi akan lebih banyak digunakan untuk menganalisis data dari sosial, bla 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 sosial untuk memperoleh wawasan tentang perilaku manusia. Dari media sosial untuk memperoleh wawasan ya. Jadi paling banyak tuh dari
media sosial sih, boleh Facebook, boleh Instagram, boleh YouTube juga boleh. Berikutnya di nomor 50, quantum computing ya, dapat membuka peluang baru dalam penambangan data dengan kemampuannya untuk memproses data yang seperti apa yang dilakukan secara paralel. Quantum computing, teman-teman. Quantum itu kan metodenya apa? Computingnya tuh banyak, besar, kompleks, rumit ya. Tapi membuka peluang baru dalam penambangan data dengan kemampuannya untuk memproses data yang seperti apa secara paralel. Secara besar. Ya, kompleks juga bisa, teman-teman. Baik, demikian sudah 50 soal untuk penambangan data. Nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Sengaja saya part-part jadi 15 menit supaya tidak terlalu lama. Tetap semangat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.